Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 12 IPS 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya politik luar negeri bebas aktif. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas, akan tetapi sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda. 3. Mengusahakan merangkai diplomasi untuk penyelesaian sengketa Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika atau Barat dan blok Uni Soviet atau Timur, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Penyebab Indonesia tidak memihak dalam perang dingin tersebut yaitu 1. Mencari dukungan dunia internasional. 2. Sibuk oleh urusan usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP pada bulan September 1984. Dari pernyataan Muhammad Hatta terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada. Sikap tidak memihak tersebutlah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut istilah bebas aktif. Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang sengaja atau tidak disengaja oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diplomasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang. Indonesia mampu meraih sampai publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia dan berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. 3. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building. Onward no retreat adalah kata-kata yang sering diucapkan dalam beberapa pidato Presiden Soekarno yang menunjukkan tekad revolusinya dalam membangun kekuatan dunia baru atau New Emerging Forces. Dalam mempromosikan Indonesia ke dunia internasional, Presiden Soekarno juga menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat
yang tercermin dari alasan nasionalisme, agama, dan komunis yang menjadi jiwa bangsa Indonesia yang diperhitungkan dapat menjadi satu kekuatan atau naskom jiwaku untuk mengalahkan neokolim atau neokolisme dan imperialisme. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia, yakni condong ke blok komunis baik secara domestik maupun internasional. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Old Force atau Old Established Forces dan Nefos atau New Emerging Forces. Soekarno menyatakan bahwa ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan lama atau Old Force dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif atau Nefos. Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan dijalankan oleh negara-negara kapitalis barat. Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme karena dalam kenyataannya sebagian dari bangsa dan negara Indonesia masih dikuasai Belanda, yakni Irian Barat atau sekarang Papua. Setelah jalan diplomasi selalu mengalami kegagalan, maka Soekarno memutuskan akan merebut kembali Irian Barat dengan kekuatan bersenjata. Melihat kesungguhan Indonesia, sikap Amerika Serikat yang kemudian berubah membantu Indonesia terutama setelah Indonesia memperoleh bantuan persenjataan dari Uni Soviet guna Muhammad Hatta dapatkan kembali Irian Barat. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkatan regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soekarno mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau Polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian Nation atau ASEAN. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Orde atau tatanan baru adalah untuk memmobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Berikut pernyataan Presiden Soekarno mengenai politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-blok tidak identik dengan adanya ketertiban. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Karena politik luar negeri kita tidak hampa mati atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas, di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologi, bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun baik secara militer, politik ataupun secara ideologis. Presiden Soeharto memakai kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN setelah berakhirnya Perang Dingin Indonesia, mengubah
pandangannya terhadap APEC. Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahuluannya. Di paruh pertama kepemimpinannya dia cenderung adaptif dan low profile. Dan pada paruh kepemimpinannya sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile. Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri Indonesia. Dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif atau di dalam negeri dan akomodatif atau di luar negeri. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi. Di akhir Orde Baru dan kerusuhan pasca jejak pendapatan Timur Timur, lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR RI. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu beliau banyak melakukan kunjungan ke negara-negara lain. Dalam setiap kunjungannya ke negara yang ekstensif selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timur Timur, adalah soal integrasi teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 25 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih baik kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Pada pemilihan umum tahun 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004. Selama era kepemimpinannya, SBY berhasil mengubah citra di Indonesia dan menarik banyak investasi asing dan menjalin berbagai kerjasama dengan negara pada masa pemerintahannya. Politik luar negeri masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Ciri-ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu: 1. Terbentuknya kemitraan strategi dengan negara-negara lain atau Jepang, Cina, India, dan lain-lain. 2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri atau internasional. 3. Bersifat pragmatis, kreatif, dan optimis. Artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja atau baik negara, organisasi internasional ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. 4. Konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep trust adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity,
Prinsip-prinsip dalam konsep truth ini yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.